Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Daru Paurian, Guru Fisika SMA Negeri 1 Teras. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran fisika dengan materi hukum 1 Newton. Pada pertemuan ini, yang akan kita bahas yaitu pada indikatornya 2.3.3 menerapkan konsep gaya untuk menggambarkan diagram gaya benda. Kemudian 2.3.4 menerapkan hukum 1 Newton untuk menjelaskan berbagai permasalahan gerak benda. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mendefinisikan gaya sebagai penyebab gerak dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik hukum 1 Newton dengan benar. 3. Peserta didik dapat memberikan minimal 2 contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik dapat melaksanakan percobaan untuk menyelidiki hukum 1 Newton dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merumuskan kesimpulan hasil percobaan dengan benar. Mari kita mulai dengan pembelajaran ini. Ya. Di sini kita dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengamati, ya, mengamati. Atau kalau di sini ada pertanyaan, mengapa benda bisa bergerak? Nah, benda bisa bergerak itu karena adanya gaya. Nah, sekarang apa itu gaya? Gaya itu menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Dan gaya sendiri merupakan besaran vektor. Jadi kalau kita perhatikan pada diagram ini, kita lihat oleh gaya, benda mengalami perubahan. Perubahan apa? Nah, bisa mengalami perubahan gerak dan bisa juga mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti apa? Seandainya oleh gaya benda tersebut mengalami perubahan gerak. Nah, kita lihat di sini andai kata kita naik sepeda motor, kemudian tiba-tiba kita rem, maka kecepatannya akan berubah. Naik sepeda motor, tiba-tiba kita gas, maka percepatannya akan berubah. Nah, jadi ini mengalami oleh gaya mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan gerak. Seperti apa tadi yang Ibu katakan. Ya. Kemudian oleh gaya benda mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti apa? Kita lihat kita ambil kaleng kue itu ya. Kita ambil kaleng, terus kita beri gaya. Bagaimana cara memberikan gaya? Cara memberikan gaya itu kita pukul, gitu. Kaleng kita pukul, maka kalengnya akan berubah bentuk. Ya. Maka bentuknya sudah tidak silinder lagi, tetapi bentuknya menjadi penyok, gitu. Nah, ini tadi dikatakan mengapa benda bisa bergerak? Benda bisa bergerak karena adanya gaya. Pada saat diberi gaya akan mengalami perubahan. Perubahan apa yang dialami? Bisa mengalami perubahan gerak dan bisa mengalami perubahan bentuk. Bagaimana contohnya? Kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu contohkan bahwa mengalami perubahan gerak pada saat kita naik sepeda motor, kita gas, maka mengalami perubahan percepatan. Kaleng biskuit, ya, kita pukul, kita beri gaya, tapi pemberian gayanya itu kita pukul, maka kita mengalami perubahan bentuk. Nah, tadi dikatakan bahwa gaya merupakan perubahan vektor. Berarti kalau gaya merupakan perubahan vektor, nah ada resultan gayanya. Nah resultan gayanya bagaimana? Andai kata resultan gaya sama dengan 0, maka dia setimbang. Dan apabila resultan gaya tidak sama dengan 0, mengalami perubahan gerak. Nah itu gaya. Nah tadi
mengalami interaksi, gaya yang mengalami interaksi seperti apa? Kita lihat, andai kata interaksinya itu bisa kontak langsung dan bisa kontak jarak jauh. Nah, untuk kontak jarak langsung kita lihat sendiri ya, kita bisa contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus kemudian jarak jauh itu ya, itu dicontohkan pada medan gaya. Nah, untuk medan gaya, interaksinya yang terjadi itu adalah interaksi di alam. Nah, contohnya misalnya ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah interaksi antara apa? Antara benda yang punya massa. Gaya elektromagnetik, interaksi apa? Interaksi antara benda bermuatan. Gaya kuat, interaksi antara partikel subatomik. Gaya lemah, proses peluruan pada radioaktif. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada gaya. Nah, untuk gaya ya kita berikan contoh. Jadi yang bisa kontak langsung, contohnya seperti ini. Nah, ini ada balok ya, balok diletakkan di permukaan. Pada saat balok diletakkan di permukaan, ini posisinya adalah posisi diam. Jadi untuk berposisi diam, ya gaya ini balok mempunyai gaya berat. Gaya beratnya sama dengan M kali G atau W sama dengan M kali G. Kemudian dilawan dengan gaya normal. Ya, gaya normal adalah ini arahnya apa? Arahnya tegak lurus dengan bidang. Jadi di sini N ya, sigma F sama dengan 0. Jadi N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. Contoh yang kedua, kita lihat ada dua balok. Berarti kalau ada dua balok, ini ditumpuk ya. Pada saat ditumpuk, ini pada posisi diam, ya, pada posisi diam, di sini saat diberi gaya, maka ada gaya perlawanan. Andai kata diam, maka di sini jumlah gayanya sama dengan 0. Gayanya seperti apa? F min Fs, ya, sigma F sama dengan 0. F min Fs sama dengan 0. Jadi F sama dengan Fs. Nah, ini contohnya. Ya, contoh gaya. Nah, demikian contoh daripada gaya. Nah, kita masuk ke materi hukum 1 Newton. Dalam kehidupan sehari-hari bisa Ibu contohkan ya, pada saat kalian naik mobil ya, duduk di dalam mobil, kemudian mobil sedang melaju. Pada saat direm, maka apa yang terjadi pada diri kalian ya, kalian akan kedorong ke depan. Pada saat kalian duduk di kereta api sedang diam, kemudian tiba-tiba kereta api bergerak ya. Kereta api bergerak. Pada saat kereta api mulai bergerak, apa yang terjadi pada dirimu ya? Kalian akan kedorong ke belakang. Nah, kita lihat dulu video ini. Ya, kalian perhatikan ya, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di video ini. Kita lihat di sini ada pengendara sepeda motor sedang melaju, tiba-tiba direm. Apa yang terjadi? Kedorong ke depan. Kedorong ke depan. Nah, di situ ya. Tadi Ibu ulang lagi, di sini videonya sedang bergerak, direm, set, maka apa yang terjadi? Kedorong ke depan. Ya. Nah, dari video tadi bisa kalian perhatikan, kenapa bisa kedorong ke depan? Nah, kita mulai jawabannya. Kenapa kedorong ke depan? Ya, kita mulai, kita perhatikan ya, apa yang terjadi ketika motor direm mendadak? Ya, akan kedorong ke depan. Pengendara kedorong ke depan. Apa yang terjadi ketika motor yang diam tadi tiba-tiba bergerak? Kedorong ke belakang. Nah, jawabnya adalah seperti ini. Kalian siapkan semua ya. Di sini ada kertas, ada gelas. Kalian letakkan di meja ya, semua siap semuanya yang di rumah sudah siap. Kita lakukan percobaan ini ya. Sudah siap. Nah, terus di sini kalian lakukan apa yang terjadi saat kertas ditarik secara perlahan.
Nah, kenapa demikian? Apa yang terjadi jika kertas itu disentakkan atau ditarik dengan cepat? Ya, kenapa demikian? Kita mulai, ya, kita mulai dengan kalian perhatikan, ya, atau kalian lakukan di rumah, ya. Kita lihat, kita tarik perlahan-lahan. Nah, apa yang terjadi? Coba kita mulai lagi, kita tarik perlahan-lahan, kita tarik perlahan-lahan. Jadi posisi gelas bagaimana? Posisi gelas ikut dengan kertas, ikut dengan tarikan kertas. Ya, posisi gelas ikut dengan tarikan kertas. Kenapa demikian? Karena di sini gelas dengan kertas itu tidak ada apa? Gaya geseknya, ya. Jadi mengikuti arah kertas, mengikuti arah tarikan kertas. Terus kemudian kita perhatikan yang berikutnya. Coba kita tarik dengan secara cepat, dan yang kalian perhatikan, ya, perhatikan posisi gelas, ya, perhatikan posisi gelas. Kita mulai. Nah, apa yang terjadi? Nah, gelas tetap di posisi semula. Ya, Ibu ulangi lagi atau kalian ulangi dengan cara menghentakkan atau ditarik dengan cepat, gitu ya. Kita mulai, kalian juga mulai di rumah, ya. Kita tarik dengan cepat. Nah, jadi gelas ini masih tetap berkedudukan, ya, berkedudukan semula, ya, masih di tempat semula. Hal tersebut di atas, gelas tersebut mempertahankan diri keadaannya. Keadaannya seperti apa? Keadaannya dia diam, maka dia akan, gelas ini diam, maka dia akan tetap diam. Ya, pada saat kertas ini tadi, ya, kertas tadi ditarik dengan cepat, maka gelas mempertahankan keadaannya. Gelas pada posisi diam, dia akan tetap diam. Ya, kalau yang tadi gelas pada posisi bergerak, dia akan tetap mempertahankan dalam kondisi geraknya. Nah, inilah percobaan hukum Newton. Nah, jadi dari percobaan tadi kita lihat formulasinya, ya, formulasi pada hukum Newton, ya. Di sini tadi percobaan tadi mencobakan hukum 1 Newton. Secara singkat dapat berbunyi, benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda pada saat mula-mula bergerak dia akan tetap bergerak. Inilah hukum 1 Newton. Nah, jadi hukum 1 Newton dapat dituliskan, benda dapat mempertahankan keadaan jika jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Mempertahankan keadaan berarti benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda dapat mempertahankan diri. Nah, kita ambil kesimpulan atau kita buat skema, ya. Jika gaya sama dengan 0, jumlah gaya sama dengan 0, ya, benda tersebut dalam kondisi apa? Dalam kondisi diam. Kalau benda dalam kondisi diam, maka benda akan terus diam. Misalnya benda jumlah gayanya sama dengan 0, posisi benda sedang apa? Sedang bergerak, berarti benda bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, ini tadi kesimpulan dari hukum 1 Newton. Sehingga pada pembelajaran tadi, apabila kita buat rangkuman, ya,
Seperti ini, hukum 1 Newton, benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tertentu akan tetap bergerak dengan kecepatan itu jika tidak ada gangguan gaya. Hal di atas merupakan dasar dari hukum 1 Newton yang dapat dituliskan sebagai berikut. Jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Secara sederhana, hukum 1 Newton mengatakan bahwa percepatan benda 0 jika gaya total atau gaya resultannya, gaya bekerjanya pada benda sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton sering disebut dengan hukum inersia atau hukum 1 Newton berlaku jika keadaan benda memenuhi syarat. Jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah sama dengan 0. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita contohkan, misalkan pena yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas dicari secara cepat. Ketika kita berdiri di bis yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bis direm, maka para penumpangnya akan terdorong ke depan. Demikian juga saat tiba-tiba bis dipercepat atau digas, para penumpang terlempar ke belakang karena tubuh penumpang sedang mempertahankan posisi diamnya. Pada lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Oleh karena itu, berlaku keseimbangan gaya atau hukum 1 Newton. Saat kita salah memasang taplak, padahal makanan sudah ditaruh di atasnya, ketika kita tarik taplak tersebut dengan cepat, maka tidak akan bergeser. Nah, demikian rangkuman daripada pembelajaran pada hari ini. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, untuk contoh soal bisa kita lihat di sini tadi gambarnya sama ya dengan penggambaran gaya yang tadi. Seandainya di sini pada gambar ini diketahui W sama dengan 30, W sama dengan 30, ya ini maka N sama dengan berapa? Nah, kita ini kan jumlah gayanya sama dengan 0, maka N min W sama dengan 0. Jika N sama dengan W, maka N-nya tadi sama dengan 30 Newton. Contoh yang kedua, misalkan gambarnya juga sama seperti contoh yang tadi. Kita lihat ada 2 balok, berarti di sini 2 balok ditumpuk, berarti ada interaksi antara balok 1 dengan balok 2. Nah, di sini balok tersebut mempunyai gaya berat dan di sini ada gaya perlawanannya adalah gaya normal. Nah, pada saat benda ini diberi gaya, maka ada gaya perlawanannya atau disebut gaya friksi. Andai kata benda ini pada saat diam, maka benda tersebut friksinya adalah friksi statis, dan apabila benda ini bisa bergeser, maka friksinya sudah menjadi friksi kinetis. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini gayanya sejumlah 80 Newton. Nah, berapa gaya friksinya? Andai kata benda ini berposisi diam, maka gaya friksinya kita uraikan di sini tadi. Jumlah gaya sama dengan 0. Berarti gaya dikurang gaya friksi sama dengan 0. Otomatis gayanya sama dengan gaya friksi. Tadi gayanya 80 Newton. Nah, kesimpulannya gaya friksinya juga 80 Newton. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Ya, harapan Ibu selesai pembelajaran ini kalian tahu betul apa arti konsep apa yang ada di hukum 1 Newton dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa Ibu cukup dulu sampai di sini. Jadi kita
Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.